2, 1. Pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bawa pujian kami. Kami bawa ucapan syukur kami. Dalam segala hal di hidup kami, kami tetap mau mengangkat pengagungan kami bagi Yesus yang hidup. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan dimanapun engkau duduk, engkau yang ada di tempat ini, engkau yang mengikuti melalui streaming, mari rendahkan hati itu, arahkan hati itu, datang dalam hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukur, naikkan pengagungan, naikkan penyembahan hanya bagi Yesus, Yesus yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Allah Kau layak disembah, layak diagungkan, layak dibesarkan. Ya, mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Sembah Yesus. Kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan pengagungan bagi-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Penghormatan hanya bagimu, Yesus. Terima pujian umatmu, Bapa. Kami angkat tangan kami besarkan Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, tiada yang seperti Kau, Tuhan. Seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, Yesus, Yesus namanya, hanya Yesus. Ajaib dan besar, dahsyat Tuhan. Oh, Ramaya Syakarana. Haleluya. Syukur bagimu. Amin. Layak, layak, layak Kau dipuji. Dia nyatakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, hanya Yesus. Oh, tiada yang seperti Kau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari umat Tuhan dimanapun Anda berada, angkat dua-dua tanganmu, besarkan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti berikan sorak-sorai pujian kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya, haleluya Tuhan. Super size. Dalam hidup ini kita selalu punya dua pilihan, jadi besar atau jadi kecil. Pilihlah untuk jadi besar, karena Tuhan sudah mempersiapkan perkara besar untuk kita. Untuk menjadi besar, perlu doa dengan iman yang besar dan juga untuk tujuan yang besar. Kunci lainnya untuk menjadi besar adalah berani bayar harga yang lebih besar. Percayalah, di hari ulang tahun gereja kita, Tuhan akan mengimpartasikan hati yang besar, iman yang besar, visi yang besar pada kita semua. Pilih besar. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Yang bersuka cita bangkit berdiri, bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama, sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus. Dia
yang siap dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Serukan haleluya. Haleluya. Jesus. Hey. Oh, Jesus. Mari bersama bersorak bagi Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Mari angkat kedua tanganmu, serukan. Sebab Tuhan yang berjanji memberkati umatnya sampai bangsa-bangsa, keturunanmu dimuliakan atasnya. Ku kan bermegah di dalam-Mu Tuhan, ku pegang janji-Mu untuk memberkatiku. Ku mau bersorak memuji nama-Mu, merayakan kemenangan tercurah atasku. Haleluya. Ada kemenangan-Mu di tempat ini Tuhan, tercurah. Yeah. Bersama suruhkan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dengan imanmu suruhkan. Bentangkan tenda tempat kediaman-Mu. Sebab Tuhan yang berjanji memberkati umatnya sampai bangsa-bangsa, keturunanmu dimuliakan atasnya. Tuhan bermegah di dalam-Mu Tuhan, ku pegang janji-Mu untuk memberkati. Kami mau memuji-Mu, yes Lord. Nama-Mu merayakan kemenangan tercurah atasku. Haleluya. Ada kemenangan Tuhan di tempat ini, tercurah atasku. Mari bersama bersorak. Dahsyat Mu. We sing to you Lord. Kemenangan Tuhan tercurah. Haleluya. Persilakan duduk kembali jemaat Tuhan, saksikan Revival News. Hallelujah, hallelujah. I'm Pastor Dr. Samson Dabas. On behalf of me, my family, and the entire ministry, we wish Kalwaga Allah Church a blessed 33 years anniversary. Wow. 33 years, not 33 days. 33 years of God's faithfulness. 33 years of impact across the globe. 33 years of manifestations of the Holy Spirit. I celebrate with this great ministry on this occasion of the 33 years anniversary. It is my prayer and desire
that God will move this ministry to a higher dimension and a higher realm. I want you to know that this is just the beginning. The best is yet to come. Greater things are in stock for this great ministry. I celebrate our Father and the Lord, Pa Obaja, and all the ministers and the leadership team who have been working tirelessly to see that this vision becomes a reality. It is my prayer that the Lord will move this ministry from one level of glory to another level of glory. The world is yet to see what God is set to do. God bless you. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Mari jemaat keluarga Allah, hadirilah Prophetic Worship Night. KA Solo Widuran 15 September, KA Jogja The Star GCM 23 September, KA Jakarta PIK 15 Oktober. Pastikan Anda datang, jangan sendirian. Ajaklah keluarga dan semua orang yang cinta dan membutuhkan Tuhan. Saat penyembahan bagi Raja di atas segala raja, dinaikkan bersama-sama. Sesuatu yang dahsyat dari surga pasti dinyatakan. Hari ini tadi di dalam pre-opening gedung yang baru di PIK ini, saya bisa merasakan sementara kita menaikkan penyembahan buat Tuhan, langsung bres, awan kemuliaan Tuhan datang, hadirat Tuhan kuat sekali di tempat ini. Dan itu saya yakin kita akan menikmati favor Tuhan, perkenanan Tuhan yang sangat istimewa. Itu sebabnya pastikan saudara menjadi bagian dalam acara Grand Opening gereja kita pada tanggal 20 dan 21 September jam 7 malam. Pastor Samson Datas, Pastor Obaja sebagai Gembala Sidang Senior kita akan hadir. Bahkan Pastor Jonathan dan saya sendiri akan melayani bersama-sama di 2 hari tersebut. Jadi bagian, dapatkan urapannya, jangan lewatkan. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Shalom keluarga Allah, ingat ya pada tanggal 13 September nanti kita akan bersama-sama bersukacita, beribadah dan bersyukur untuk merayakan ulang tahun gereja kita dan kita masuk dalam kegerakan UC 2022. Pengen tahu nggak sih seperti apa persiapannya? Yang pasti tentunya semua bagian sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Yuk kita lihat sama-sama. Ternyata banyak loh spot Instagramable yang sudah dipersiapkan tentunya untuk mendukung menciptakan suasana yang semangat dan sukacita. Keren kan t-shirtnya? Anda juga bisa mendapatkan t-shirt ini tentunya dengan harga spesial bagi Anda pemegang kartu anggota keluarga Allah. Sekarang kita lihat persiapan acaranya yuk.
Semuanya sudah dipadukan dan diramu sedemikian rupa, tentunya dengan persiapan yang totalitas. Anda pasti rugi jika tidak datang. Disinilah tim Creative Ministry mempersiapkan event yang besar ini. Yuk kita lihat. Tim Praise and Worship melakukan persiapan untuk menghasilkan nada-nada pujian penyembahan yang tentunya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Seru kan persiapannya? Pastikan ya Anda datang dan tentunya jangan datang sendiri. Ajak seluruh anggota keluarga, sahabat, kolega, dan seluruh kenalan Anda untuk sama-sama kita bisa menikmati hadirat dan lawatan daripada Tuhan di bumi seperti di surga. See you, Tuhan Yesus memberkati. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Yes. Kami siap. Yes. Kami siap. Shalom, nama saya Samantha, saya jemaat dari Keluarga Allah Jakarta. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, terutama tentang janji iman. Jadi saya itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Kami sangat terbatas sekali finansialnya pada saat itu, jadi seperti semua serba kekurangan, semua seperti dalam kegelapan gitu ya, banyak masalah bertubi-tubi datang, dan saya sampai akhirnya putus sekolah. Pada saat saya putus sekolah, saya akhirnya tidak ada pilihan lain selain saya harus bekerja. Jadi saya bekerja paruh waktu saat itu, jadi saya kerjanya buruh harian lepas. Saya percaya bahwa semua yang saya terima itu dari Tuhan. Jadi saya tidak biarkan satu kali pun atau satu hari pun saya mendapatkan penghasilan yang tidak saya berikan 10%-nya untuk Tuhan. Semua ini karena penyertaan Tuhan. Jadi saya terus berdoa dan saya terus percaya bahwa entah kenapa dalam hati saya itu saya mengerti bahwa Tuhan, dan saya mengimani bahwa Tuhan akan membawa keluarga kami ke level yang selanjutnya, akan ada terobosan dalam keluarga kami. Saya bersyukur saya tumbuh di Keluarga Allah Yogyakarta pada saat itu. Dan dengan KKS saya pada waktu itu ada Cik Lili dan Ko Sansan yang terus mendoakan saya, terus memberikan saya semangat dan menjadi keluarga rohani saya. Pada 27 September 2017, saat itu saya sedang pelayanan Asher. Saya melihat, sungguh hati saya sangat hancur karena saya melihat gereja kami terbakar. Hati saya sedih dan karena sudah seperti rumah saya sendiri, saya juga merasa kehilangan. Tapi saya salut sekali dengan Pastor Nita dan Pastor Joe pada saat itu. Dan saya bisa langsung melihat kepemimpinan dari mereka karena mereka bisa tenang dan mereka bisa tetap teguh beriman kepada Tuhan bahwa tempat yang baru sudah disediakan. Pada hari berikutnya, akhirnya kami tetap ibadah, kami bersatu, kami mendoakan tempat itu, kami akhirnya ibadah ke KKR berikutnya dipindahkan ke Grand Pelita. Pada waktu itu yang melayani Pastor Samson Dabas. Beliau tiba-tiba mengajak kita untuk janji iman. Dalam hati saya kuat sekali saya mendengar Tuhan bilang, persembahkan semua yang kamu punya di tabungan kamu, di rekening kamu. Saya melakukan konfirmasi sekali lagi, yakin Tuhan, nanti kebutuhan saya bagaimana gitu. Bagaimana saya harus membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk keluarga saya bagaimana. Kuat sekali Tuhan berbicara dalam hati saya, Samantha, aku yang menyertai kamu. Setelah itu saya akhirnya tanpa pikir panjang, saya maju ke depan, saya diberikan amplop persembahan, dan setelah
selesai ibadah, saya langsung ke ATM untuk ambil semua yang ada di tabungan saya. Pada saat itu nilainya sangat luar biasa sekali. Saya benar-benar berikan semuanya untuk Tuhan dan tinggal sisa yang ada di dompet saya untuk kehidupan saya sehari-hari. Sejak saat itu, saya hanya bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya akhirnya bisa lanjut S1 dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan S1 saya. Bahkan saya bisa lanjut S2 di International School di Jakarta ini. Saya juga melihat pertolongan yang luar biasa untuk adik dan kakak saya. Adik saya pun sekarang sudah bisa lulus kuliah dan juga bisa bekerja dengan baik di perusahaan internasional juga. Kakak saya pun juga sama. Dan juga banyak sekali mujizat yang Tuhan berikan dalam keluarga saya. Yang terakhir adalah nenek saya yang puji Tuhan akhirnya mau dibaptis karena tadinya nenek saya ini berasal dari agama kejawen. Jadi kami juga akhirnya lepas dari kuasa-kuasa kejawen yang bukan dari Tuhan. Kami juga dilepaskan oleh Tuhan, kami dibebaskan oleh Tuhan, dan kami sekarang menjadi keluarga yang beragama Kristen. Bagi saudara-saudaraku semuanya, saya undang, mari kita tangkap rema yang ada di gereja kita imani dan kita percaya bahwa Tuhan yang memegang masa depan kita, Tuhan yang akan membela kita, dan Tuhan pasti membuat kita semua berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, seberapa banyak dari kita yang selalu merasakan kasih Tuhan bisa lambaikan tangan, amin. Kebaikan Tuhan, dua-dua tangan diangkat dan kasih blessing kiri kananmu, katakan kau juga merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kau juga merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku, happy Sunday buat kita semua. Yang ikut online juga selamat hari Minggu. Kita akan memberikan persembahan, mari kita siapkan dan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu yang sudah Kau berikan bagi setiap kami sepanjang minggu ini. Sepanjang hidup kami Tuhan tidak pernah berkesudahan kasih dan anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Bahkan berkat-berkat-Mu selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan saatnya di hari Minggu ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami beri dengan penuh sukacita dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan persembahan. Ada QR code di depan Bapak Ibu Saudaraku, di kiri kanan yang duduk paling depan juga ada. Bapak Ibu bisa scan di sana dan memberikan persembahan, atau bisa juga melalui electronic money yang sudah tersedia dan kita bisa memberikan persembahan, atau juga lewat transfer bank yang rekeningnya ada di belakang saya. Tidak ada rupanya. Ini rekening bank Bapak Ibu Saudaraku dan rekening gereja terutama, dan kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Sekali lagi selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudaraku yang baru pertama kali datang beribadah bersama-sama dengan kita di lantai 11 di Seoul Capital ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku belum disambut atau tadi belum sempat untuk datang mampir di welcome booth di depan sana dan mendapatkan kenang-kenangan dari gereja. Kalau Bapak Ibu Saudaraku baru pertama kali hadir dan belum mendapatkan kenang-kenangan, belum berkenalan dengan kita, kami ingin kenal lebih dekat lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku bisa mengangkat tangannya bagi mereka yang baru pertama kali hadir. Dimulai dari sebelah kanan saya ada Bapak Ibu Saudaraku yang baru pertama kali hadir. Yang tengah ada sampai balkon atas. Oh, selamat datang Bapak. Kita kasih tepuk tangan buat keluarga kita yang baru. Selamat datang kami ucapkan, senang bisa berkenalan. Yang sebelah kiri saya ada Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Yang ikut ibadah lewat online pun kami ucapkan selamat datang, yang baru pertama kali datang beribadah. Kami sangat rindu Bapak Ibu Saudaraku untuk terus bergabung bersama dengan kami. Selamat datang Pak, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah kita selalu ada di tempat ini jam 8, 10, 12, 2 siang, 4 sore dan jam 6 sore. Dan mulai tanggal 25 akan ada di PIK di Pantai Indah Selatan di sampingnya Baking House PIK ya, untuk gereja kita jam 10 pagi setiap hari Minggu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa pengumuman juga yang mau saya sampaikan buat kita semua. Sepanjang bulan September ini hari yang paling berbahagia buat Gereja Keluarga Allah, karena kemarin tepatnya tanggal 10 September
adalah ulang tahun gereja kita yang ke-33. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Seperti kata Pastor Samson Debes tadi, bukan hanya 33 hari tapi sudah 33 tahun. Dan kita juga di Jakarta akan merayakan kebahagiaan ulang tahun gereja kita sekaligus dengan grand opening untuk ibadah kita yang ada di gereja kita yang ada di PIK yang akan kita selenggarakan pada tanggal 20 dan 21 September Bapak Ibu Saudaraku, Selasa dan Rabu jam 7 malam. Pastikan sungguh-sungguh kita hadir karena di sana ada lawatan Allah, ada kuasa Tuhan, ada family, ada keluarga-keluarga yang sama-sama kita akan membangunnya di sana, pelayanan yang penuh dengan kasih anugerah Allah. Oleh sebab itu, mari sama-sama saya ajak kita semua untuk hadir tanggal 20 dan 21. Reservasi akan dibuka mulai besok Senin tanggal 12. Jadi buruan daftar Bapak Ibu Saudaraku dan kita akan sama-sama meramaikan bahkan mendoakan tempat kita yang baru di sana. Puji nama Tuhan. Kemudian tanggal 24 September hari Sabtu ada revisi Bapak Ibu Saudaraku. Kemarin minggu yang lalu kita umumkan tanggal 25 ada baptisan air. Kita revisi menjadi tanggal 24 hari Sabtunya gitu ya untuk sakramen baptisan air. Bapak Ibu Saudaraku yang pengen dibaptis atau saudara kerabat yang mau dibaptis bisa segera daftarkan diri di ICM depan di meja merah yang sudah tersedia. Kemudian untuk SOM kita akan buka juga secara online Bapak Ibu Saudaraku. SOM kelas 1 akan dimulai tanggal 27 September. Jadi segera daftar. SOM itu penting. Apa itu SOM? Itu sekolah orientasi melayani. Di sana kita bisa kenal kenapa kita harus selamat, kenapa kita kenal Yesus, buat apa Yesus ada dalam hidup kita, kenapa kita harus dibaptis, kenapa kita harus bertumbuh secara rohani. Di SOM kita akan belajar banyak sekali. Jadi ayo yang mau ikut SOM silakan. SOM kelas 1 dimulai tanggal 27, SOM kelas 3 dan kelas 5 akan dimulai tanggal 30 September. Gitu ya, jadi tolong dihafal-hafal. Informasi lebih lengkap tanya di ICM aja. Dan kita akan diberikan informasi. Bapak Ibu Saudaraku tetap sehat, tetap semangat untuk terus bisa melayani keluarga kita dan melayani Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Puji nama Tuhan. Mari bangkit berdiri umat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ibadah ini dan juga jemaat yang mengikuti streaming. Arahkan hatimu datang dalam hadirat Tuhan. Angkat kedua-dua tangan itu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini tangan-tangan yang terangkat yang siap menerima mujizat besar. Ini tangan-tangan yang terangkat yang siap Tuhan bahkan diperbesar kapasitasnya. Terima kasih Tuhan. Untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku, kau beriku besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Oh, kami percaya
berkuasa. Kami bangkit Tuhan, Dibangkitkan jadi pemenang, tiada yang dapat kalahkan. oh kau beriku kemenangan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi. Amin. Atas gerejaku. Engkau yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Mari deklarasikan dengan iman. Dengan iman nyatakan. Ku percaya firman-Mu, ku percaya janji-Mu, Kami percaya kuasa-Mu. ku percaya kuasa-Mu. Mujizat besar
Kami deklarasikan dalam hidup kami Tuhan. Namanya Sangkara Namaya Shira Takara Namaya Ratakwaya Namaya Shara Ya Namaya Ratakara Namaya Shara. Saat ini iman kami bangkit dan yang kami mau deklarasikan, Yesus Tuhan terlebih besar dari semua gunung di hidup kami. Yesus namanya Tuhan terlebih besar dari segala hal dalam hidup kami. Namanya Shekara Takara Namaya Sakara Namaya Shara Ya Namaya Ratakara Namaya Shara Takara Namaya Ya Namaya Jesus, you are great, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Betapa besar Kau Tuhan, betapa dahsyat kuasa-Mu sirap hati. Your name forevermore. Hallelujah. Your name forever. Sing hallelujah, oh Jesus. Your name forevermore. We sing praises to your name. Mari angkat kedua tanganmu, sirap hati. Your name forever. Oh Jesus, you are great forevermore. Oh, great forevermore. We sing praises to your name. Hallelujah. Yang terdahsyat bagi Tuhan. Oh, great. Oh, Jesus, oh, great. Your name forevermore. We sing praises to. Oh, sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan, singkat how great. Oh, great. Your name. Oh, Jesus. How great. Your name forevermore. How great. Your name forevermore. We sing praises to your name. Berikan sorak-sorai kemuliaan dahsyat bagi Tuhan kita. Oh, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak diagungkan. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang layak disembah. Oh, Jesus, betapa besar, betapa dahsyat Kau Tuhan. Oh, betapa dahsyat. Oh, Jesus, Jesus, I worship. Jesus, I worship. Namamu besar, Engkau Allah yang besar, layak dipuji, layak disembah, layak menerima segala hormat dan puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Allah semesta alam, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Oh, saat ini Tuhan penuhi tempat ini Tuhan. Dan lebih lagi penuhi setiap pribadi, penuhi hati kami, penuhi, banjiri dengan kasih-Mu, penuhi dengan Roh-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan urapan-Mu, penuhi kami ya Tuhan, penuhi. Sehingga kami yang kecil, kami yang terbatas ini, tapi kami boleh mengalami kepenuhan Allah yang besar, kepenuhan Roh Allah yang tidak terbatas, yang mengubahkan kehidupan kami. Dari yang tadinya kecil menjadi besar, mengalami penggenapan rencana Tuhan yang besar, dan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Berkati setiap pribadi di tempat ini. Kami boleh memulai dengan 1 talenta.
Tapi tidak selamanya satu talenta. Satu talenta jadi 2 talenta. 2 talenta jadi 4 talenta. 5 talenta jadi 10 talenta. From glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan Tuhan bawa kami. Tuhan pegang tangan kami. Amin. Tuhan didik kami. Tuhan ajari kami. Tuhan mampukan kami. Sehingga kami boleh mengalami apa yang sudah Tuhan rancangkan itu dalam hidup kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semuanya katakan bersama. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan berjudul Choose Big. Pilih yang besar. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan yang besar. Tadi kita nyanyikan, how great are you Lord. Engkau Tuhan yang besar. Allah yang besar. Kita tidak menyembah Allah yang kecil. Yang jalan-jalannya, rencananya kecil. Mindsetnya kecil, no. Allah yang Anda sembah, kasihnya besar. Hikmatnya tidak terbatas. Amin. Dia Allah yang besar, rohnya roh yang tanpa batas. Dan karena saudara menyembah Allah yang besar, choose big. Pilihlah besar. Mari kita baca bersama Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kalimat berikutnya, ayo dengan keras kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi kalau ada pilihan dalam kehidupan ini, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Saya mau ngomong sama saudara, rencana Tuhan dalam hidup kita adalah kehidupan. Rencana Tuhan buat saudara dan saya, rencana yang indah. Jadi jangan ambil pilihan yang salah, pilihlah seturut dengan rencana Tuhan. Oke, di dalam kehidupan ini kadang-kadang ada situasi kondisi yang akan menggoda kita, yang akan mengkondisikan kita untuk kita nerima keadaan kita, ya sudah seperti yang ada sekarang nih. Sehingga kita jadi ciut, sehingga kita jadi sempit. Tapi hari ini saya berdoa engkau buka hatimu lebar-lebar, dipenuhi oleh Allah yang besar. Sehingga Anda bisa mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup saudara. Sama-sama kita menjalani hidup kita, saya tantang saudara, choose big. Pilih besar, artinya apa? Be the best version of your life. Jadilah versi terbaik di dalam hidup saudara. Jangan berpuas diri hanya ya sudah kayak gini aja cukup. Jangan berpuas diri jadi versi yang terbatas, versi yang paling minim dalam hidupmu. No. Buka hati saudara. Biar hikmatnya mengalir dalam hidup saudara. Biar karakternya yang besar itu memenuhi hati saudara. Itu yang akan mengubah hidup kita. Enggak lagi minim terus, enggak lagi terbatas. Startnya minim enggak apa-apa, startnya terbatas enggak apa-apa. Tapi doa saya dalam hidup saudara sungguh-sungguh Tuhan bawa dari satu level ke level berikutnya. Tuhan bawa Anda dari kemenangan pada kemenangan, kemuliaan pada kemuliaan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama Anda berjalan dalam rencana Tuhan. Siapa percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara? Saya berdoa yang maksimal semuanya tergenapi dalam hidupmu. Jangan berpuas diri mengalami penggenapan rencana Tuhan tapi yang minim. Bangsa Israel tadinya dalam perbudakan Mesir. Tuhan bawa mereka keluar melalui padang gurun. Menuju mana? Tanah perjanjian. Big plan-nya ini adalah promised land. Tanah perjanjian. Sayangnya generasi pertama puas cuma ada di padang gurun. Pokok sudah
Nggak jadi budak lagi, bebas dari perbudakan. Tapi di padang gurun, kering kerontang, kosong. Puji Tuhan, generasi kedua bangsa Israel, they choose big. Mereka pilih yang besar, mereka pilih mengalami penggenapan rencana Tuhan, bukan yang minim, tapi yang total sepenuhnya tergenapi dalam hidup mereka. Saya berdoa semua yang Tuhan sudah rancangkan dan janjikan dalam hidupmu, tidak ada yang terlewat, semuanya tergenapi, semuanya terjadi, semuanya engkau alami di dalam hidup saudara. Ayo kalau tepuk tangan buat Tuhan yang besar, tepuk tangannya juga yang besar buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Jadi choose big, pilih yang besar. Sama-sama mengasihi, pilih kasih yang besar. Jangan kasih yang sempit, jangan kasih yang terbatas. Tapi kasih yang besar. Mungkin Anda diperlakukan seperti itu secara manusia kita kepengennya membalas. Tapi choose big, pilih yang besar. Kasih yang besar tuh walaupun di hati daging kita rasanya kepengen membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya tantang saudara choose big. Anda mau balas tapi Anda ambil keputusan mengampuni. Be the bigger person. Jadilah orang yang berjiwa lebih besar. Choose big. Don't choose small. Jangan pilih yang sempit, jangan pilih yang kecil, pilih yang besar. Saya berdoa dalam hidup saudara, Anda memilih berkat yang besar. Apa itu berkat yang besar? Yang pertama, saudara enggak minder-minder, enggak takut-takut, minta diberkati besar sama Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Karena kalau cuma minta diberkati besar sama Tuhan, very limited. Terbatas sekali. Saya tantang saudara, minta sama Tuhan untuk pakai hidup Anda jadi berkat yang besar bagi banyak orang di sekeliling saudara. Tuhan pakai jadi saluran berkat. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Choose big. Choose big. Miracle yang besar, mujizat yang besar. Mujizat yang besar itu bukan hanya kita ngalami mujizat yang besar. Yes, pasti ada porsinya. Tuhan kerjakan mujizat besar dalam hidup saudara. Tapi lebih dari itu, jadilah mujizat besar buat orang lain juga. Melalui hidupmu, karena engkau mau dipakai oleh Tuhan. Ada pernikahan, teman, pasangan, suami, istri yang lain, yang sedang struggle. Tapi pernikahan mereka diselamatkan. Pernikahan mereka dipulihkan. Ada orang yang kehilangan arah dalam hidupnya. Tapi melalui sharing dengan saudara, mereka dikuatkan kembali. Mereka diteguhkan hatinya. Mereka dibaharui pengharapannya. Choose big. Amin. Sama-sama saudara percaya sama Tuhan. Saya tantang saudara. Choose big. Pilih iman yang besar. Iman yang kecil itu hanya bisa percaya kalau secara manusia itu masih mungkin terjadi. Tapi Alkitab mencatat, sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga kepada Tuhan. Itu choose big, itu iman yang besar. Mungkin sekarang secara manusia, Anda nggak punya dasar lagi bahwa akan memiliki masa depan yang baik dalam hidupmu. Namun engkau tetap percaya. Di dalam Yesus ada masa depan gilang gemilang dan penuh dengan pengharapan. Mungkin secara manusia pernikahan saudara sudah crash, sudah hancur, nggak ada harapan. Tapi engkau tetap berharap. Karena di dalam Tuhan pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Kalau engkau tetap berharap, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh paling meriah. Choose big. Pilih yang besar. Choose life. Pilih kehidupan supaya engkau hidup. Jadi pilihan kita itu menentukan kehidupan kita. Cuma yang jadi masalah, kita sebagai manusia seringkali sekalipun kita tahu yang mana seharusnya yang kita pilih, keputusan yang mana yang harusnya kita ambil, sikap yang apa yang harusnya kita lakukan. Kita tahu di pikiran,
Tapi seringkali kita tergoda, akhirnya membuat keputusan yang salah. We make mistakes. Kita terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Itu juga yang dialami oleh Gideon. Di satu sisi Tuhan ngomong sama Gideon, Gideon engkau pahlawan gagah berani. Engkau pahlawan gagah perkasa. Itu identitas, itu rencana Tuhan, itu mau Tuhan buat Gideon. Tapi Gideon menganggap dirinya sendiri kecil dalam pemandangannya sendiri. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini yang paling muda di antara keluargaku. Dan kaumku yang paling kecil di dalam sukuku. Jadi aku ini gak layak, aku ini gak pantas. Apakah saudara juga merasa yang seperti itu? Kadang-kadang kalau saudara dengar firman Tuhan tentang visi yang besar, iman yang besar, mujizat yang besar, berkat yang besar. Di hatimu kau merasa kayaknya kok aku gak pernah ngalami yang seperti itu. Kayaknya itu khotbah bukan buat aku. Mungkin buat Pastor Jonathan, mungkin buat Pastor Neta, mungkin buat orang-orang yang hebat yang ngalami itu. Tapi buat aku kok kayaknya itu jauh banget, kayaknya itu muluk-muluk banget. Tahukah saudara itu yang dialami oleh Gideon? Dia ngerasa bahwa rencana Tuhan besar, tapi kayaknya dia nggak cocok, dia nggak bisa sampai ke situ, itu kejauhan sekali. Apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara rasakan, seberapa kecilnya, seberapa terbatasnya saudara, sadarilah satu hal, Anda boleh kecil, tapi kalau Tuhan yang besar memenuhi saudara dengan kasih-Nya yang besar, dengan hikmat-Nya yang besar, dengan kuasa-Nya yang besar, maka yang kecil pun jadi tidak terbatas. Terjadilah dalam hidup saudara. Apa yang dialami Gideon juga terjadi dalam hidup saudara. Orang yang minderan, orang yang rendah diri ini akhirnya jadi pahlawan besar bagi bangsa Israel. Saya bicara bukan sama orang-orang kecil lagi. Saya bicara sama pahlawan. Semuanya pahlawannya Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi balik lagi saudaraku, manusia itu seringkali melakukan kesalahan. Anda masih ingat gak kisah bagaimana dulunya Tuhan datang sama Petrus, Tuhan Yesus datang sama Petrus yang waktu itu penjala ikan, akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidupnya diubahkan jadi penjala manusia. Artinya hidupnya sudah diubahkan belum? Sudah. Sudah jadi murid Yesus belum? Sudah diajarin macam-macam belum? Sudah. Tapi ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, mati di kayu salib, iman Petrus tergoncang. Dan ketika imannya tergoncang, kita mencatat, dia balik lagi jadi penjala ikan. Sudah diajari, sudah dimuridkan, sudah ngalami sentuhan jamahan Tuhan. Tapi balik ke kehidupan yang lama. Berapa banyak kita juga ngalami hal yang sama. Kita sudah ngalami macam-macam jalan sama Tuhan. Kita sudah sekian tahun jadi orang Kristen. Tapi kadang-kadang kita masih seringkali jatuh bangun dalam dosa yang lama. Tabiat yang lama. Kesalahan yang lama. Keputusan yang salah yang diambil oleh Petrus. Dia tahu harusnya rencana Tuhan adalah penjala manusia. Tapi situasi tertentu membuat dia kayak nggak bisa ke sana, nggak bisa memilih, nggak bisa choose life, nggak bisa choose big, nggak bisa. Bisanya ini, bisanya milih yang kecil, bisanya milih yang salah. Itu yang dialami oleh Petrus sebagai manusia. Kadang-kadang kita ngalami juga gitu. Kita make wrong choices. Seperti perempuan berdosa yang ketemu sama Yesus di dekat sumur, kalau Anda masih ingat kisahnya. Dia sudah gontak-ganti suami 5 kali. Dan pria yang bersama dengan dia pada waktu itu, yang ke-6, bukan suaminya. Jadi kalau Anda renungkan, apalagi di budaya pada zaman itu, ya Anda bisa bayangkan, orang memandang dia pasti dengan label tertentu. Benar apa tidak? Ya ini orang ini sudah dianggap orang gak benar, dia di underestimate, dia diremehkan, dia direndahkan, dia sudah punya cacatnya. Nama baiknya sudah cacat, reputasinya sudah cacat.
Kita semua nggak kepengen ngalami yang kayak gitu. Kita kepengen kalau bisa hidup kita baik. Tapi kadang-kadang dalam situasi tertentu tidak bisa disangkali muncul jadi cacat dalam hidup kita. Cacat dalam nama baik kita. Keluarga kita jadi cacat. Reputasi kita jadi rusak. Karena kita mungkin membuat kesalahan yang fatal. Akhirnya keuangan kita crash. Akhirnya keluarga kita suffer, menderita. Gara-gara kita tergoda, akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Akhirnya nama baik rusak. Akhirnya pernikahan kita juga rusak juga. Kadang-kadang dalam hidup kita sebagai manusia, ada momen di mana kita membuat kesalahan. Dan itu berlaku untuk semua orang. Oke, buat saudara, buat saya juga ngalami momen-momen yang namanya melakukan kesalahan. Harusnya choose big, tapi yang kita lakukan small. Harusnya be the bigger person, jadi pribadi yang berjiwa lebih besar, berkarakter lebih besar. Tapi malah yang muncul emosian, yang muncul lepas kendali, yang muncul marah, yang muncul kita bermalas-malasan. Kepengennya excellent, kepengennya kita kerja keras. Tapi yang jadi ya kita tidak bisa menyangkal, kita lebih menuruti kedagingan kita. Ya sudah, kita bermalas-malasan, kita nonton film semalaman. Kita ngerti keputusan yang benar ini, tapi kita ketarik ngambil keputusan yang salah, gaya hidup yang salah, kebiasaan yang salah. Pertanyaannya ketika kita ngalami gitu, bagaimana caranya kita tetap mengalami penggenapan rencana Tuhan yang maksimal dalam hidup kita. Bagaimana caranya saudara dan saya tetap bisa choose life, tetap bisa memilih kehidupan supaya kita hidup. Supaya yang maksimal yang Tuhan sudah rancangkan itu gak batal, tapi tetap jadi dalam hidup kita. Gimana caranya? Ada dua yang saya mau bagikan buat saudara hari. Nomor satu, pray big, berdoa besar. If you wanna choose big, kalau sudah mau memilih yang besar, yang maksimal dari rencana Tuhan, then we must dare to pray big. Kita harus berani untuk berdoa yang besar. Berdoa besar itu artinya kita membuka hati kita lebar-lebar dan membiarkan kasih-Nya yang besar membanjiri diri kita. Karena secara manusia kita banyak orang kebanyakan orang nggak punya disiplin sekuat itu, determinasi sekuat itu. Untuk kita itu bisa selalu top prima terus keadaan kita. Bisa selalu taat terus, bisa selalu hidup dalam roh terus. Bisa selalu disiplin rohaninya hebat terus. Banyak dari kita akan merasa kita nggak berdaya. Banyak dari kita merasa kita kalah lagi, kita gagal lagi. Banyak dari kita merasa kayaknya kok saya nggak pernah bisa sampai ke situ. Tapi saat saudara merasa seperti itu, tendensi saudara menjauh dari Tuhan. Karena iblis pasti mengintimidasi saudara. Kamu gagal lagi kan, kamu jatuh dalam dosa lagi kan, kamu nggak layak, ngapain kamu ibadah, ngapain kamu doa-doa. Akhirnya kalau Anda termakan dengan omongan iblis itu, kita bukannya dekat sama Tuhan, kita malah tambah jauh dari Tuhan. Dan tambah jauh dari Tuhan, kehidupan rohani kita semakin kering. Dan ketika kehidupan kita semakin kering, kita semakin jauh dari kehidupan. Karena itu hari ini saya ajak saudara, dare to pray big, berani berdoa besar, berani walaupun engkau merasa sudah jatuh berulang kali, tapi buka hatimu lebar-lebar, biar rohnya memenuhi hidup saudara, biar pengampunannya memenuhi hidup saudara, biar kasihnya memenuhi hidup saudara, biar urapan yang baru memenuhi hidup saudara, biar anugerahnya memenuhi hidup saudara, memampukan saudara untuk bangkit kembali. Amin. Kita bisa bangkit pun kalau dimampukan sama Tuhan. Gideon yang awalnya gak bisa percaya. Tuhan ngomong kamu pahlawan gagah berani, dia gak bisa percaya. Karena dia minderan, dia rendah diri. Tapi karena ditolong oleh Tuhan, karena dia terima anugerah Tuhan, sampai di satu titik, dia bisa percaya. Saya berdoa hari ini engkau bisa percaya bahwa keadaan yang sudah parah itu pun masih bisa
putarbalikkan. Tuhan masih bisa mengubah nasib buruk yang sudah dari generasi ke generasi ada di keluarga kita. Bisa dibalik Tuhan. Mulai hari ini keberuntungan. Mulai hari ini keberhasilan. Mulai hari ini penyertaan Tuhan. Mulai hari ini blessing dari Tuhan ada dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Belajar tetap percaya. Walaupun Anda sudah membuat kesalahan dan kemudian Anda sedang menanggung konsekuensinya, berat sekali keadaanmu. Berat sekali pernikahanmu. Mau bicara sedikit aja sudah salah semuanya. Dan semakin bicara semakin sakit hati, menyakiti satu dengan yang lain, suami istri. Tapi oleh anugerahnya hari ini, anugerahnya menjamah hati saudara. Anugerahnya yang melembutkan hati saudara. Anugerahnya yang membuat hatimu lebih besar. Karena untuk kita bisa berubah butuh anugerah Tuhan loh. Kadang-kadang kan kita mau berubah, belum tentu bisa berubah. Tapi saya berdoa anugerah untuk bisa berubah Anda terima. Tuhan berikan, memampukan saudara. Itu Gideon. Tadinya nggak percaya, terus jadi percaya. Itu juga Petrus. Petrus yang sudah ngerti penjala ikan dirubah. Tuhan ngomong kamu kujadikan penjala manusia. Tapi kemudian balik lagi jadi penjala ikan. Hebatnya gini, Yesus nggak ngomong kamu dulu ya. Sudah aku rubah ya jadi penjala manusia. Sudah baik-baik jalan. Kok kamu balik lagi buat gila lagi. Sudah potong. No. Anda boleh catat setelah Yesus bangkit dari kematian. Yesus cari Petrus lagi. Yesus datengin Petrus kedua kalinya. Dan Yesus ajak Petrus balik lagi dari penjala ikan jadi penjala manusia. Anda yang sudah membuat kesalahan, saya mau ngomong ada yang namanya second chance. Ada yang namanya kesempatan kedua. Kalau kesempatan kedua masih kurang, ada yang namanya kesempatan ketiga. Kenapa? Karena Allah, Alkitab mengatakan sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tidak menyerah sama saudara. Rencananya tetap berlaku dalam hidup saudara. Jangan Anda berani-berani menyerah dengan diri saudara sendiri. Karena masih ada anugerahnya yang mau memberi kesempatan kedua kepada saudara. Anda sudah keluar jalur mungkin dari Tuhan. Anda sudah balik di dosa yang lama, tabiat yang lama. Tapi hari ini Tuhan mengulurkan tangan sama saudara. Ayo kembali lagi sama Tuhan. Terima itu pengampunannya. Terima itu kasihnya. Terima itu anugerahnya dalam hidup saudara. Itu yang dialami Petrus. Karena terima anugerah, Petrus bisa bangkit dalam iman. Saya berdoa hari ini Anda bangkit dalam iman. Saya berdoa hari ini rohmu dikobarkan dan dinyalakan kembali. Amin. Pengharapan yang sudah sempat kandas hari ini dibangkitkan kembali. Sama seperti perempuan yang berbuat dosa itu, sama juga. Dia terima air kehidupan dari Tuhan. Sehingga akhirnya hari itu bisa ngalami pertobatan. Kita masing-masing gak bisa sendiri, bertobat sendiri gak bisa. Coba Anda bayangkan ya, perempuan berdosa itu menurut saudara dia memang sejak dari lahir sudah suka berdosa. Atau kadang-kadang dia merasa gak berdaya, dia kepengennya cuma happy aja. Menikah dengan pria yang baik, terus kemudian happy. Apakah menurut saudara memang dari kecil pikirannya sudah kacau? No. Karena situasi kondisi tertentu akhirnya dia jadi seperti itu. Tapi yang perempuan yang sudah, kalau tadi Petrus masih kesempatan kedua. Perempuan ini sudah kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan yang bersama dia keenam. Tapi waktu sama keenam, Yesus ketemu sama dia. Pria yang ketujuh, tapi ini Tuhan sendiri. Angka 7 Allah sendiri. Ketika orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah sendiri. Hidup perempuan itu diubahkan selama-lamanya. Karena dia menerima air kehidupan. Boleh katakan amin. Dari hatinya mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Karena itu hari ini saya ajak saudara. Ayo datang sama Tuhan, buka hati dan minta anugerahnya yang besar mengalir dalam hidup saudara. Masih ingat kisah Yabes? Yabes waktu lahir, ibunya ngasih nama Yabes, artinya
kesakitan. Ibunya melahirkan dia kesakitan, keadaannya dianggap tidak baik. Dia dianggap sebelah mata, dia dianggap wah ini anak nasibnya jelek, nggak bagus nih. Ini pembawa sial ini dalam keluarga. Mungkin itu juga yang Anda alami. Ada juga di antara saudara yang dianggap pembawa sial, nasibnya jelek, nggak punya masa depan. Itu Yabes. Tapi sekalipun dilabeli seperti itu, Yabes dare to pray big, berani berdoa besar. Doanya Yabes bukan, aduh benar Tuhan, aku mungkin kesakitan, aku mungkin nasibku jelek. Tuhan tolong dong Tuhan, supaya jangan tambah jelek nasibku. Tolong dong Tuhan, paling tidak supaya aku rada lega sedikit. No, bukan doa seperti itu. Yabes pray big, doanya besar. Makanya sampai ada buku yang judulnya apa? Doa Yabes. Apa doanya Yabes? Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Perluas wilayahku. Tuhan sertai aku. Dan Alkitab mencatat Allah mendengarkan doa Yabes dan dia lebih dipermuliakan daripada saudara-saudaranya. Orang yang tadinya sangat dihinakan, sekarang yang paling dipermuliakan. Doa saya hari ini sementara engkau datang sama Tuhan dalam doa, seperti Allah mendengar doa Yabes, Allah dengar doa dari hati kita masing-masing. Tuhan dengar, Tuhan jawab, engkau juga dipermuliakan. Boleh katakan amin. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Berani doa yang besar. Dan hari ini spesial sekali. Karena sebenarnya kalau saya bisa ngomong sama saudara. Kemarin tanggal 10 September, hari ini 11 September. Terus besok 12 ya. Selasa 13 sampai 15 September. You see. Ini semua rangkaian ulang tahun gereja kita. Seminggu ini rangkaian ulang tahun gereja kita. Ya. Dan di dalam perayaan ulang tahun ini ada satu ayat yang saya mau bacakan sama saudara. Sangat spesial. Tuhan kasih sama gereja kita. Artinya Tuhan kasih sama kita masing-masing. Anda siap terima kado dari Tuhan? Siapa siap terima hadiah dari Tuhan? Kita baca Mazmur pasalnya yang kedua, ayat 7 sampai 8. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ini ketetapan Tuhan. Semuanya katakan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Boleh lihat ke depan sini saudara? Anda bukan orang asing. Tuhan ngomong, anakku engkau. Anakku engkau. Oke, lanjutkan. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Anda bukan orang luar. Anda family. Buat Tuhan engkau keluarga. Engkau anak. Alkitab ngomong barang siapa percaya kepada Yesus. Ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi Anda beribadah bukan sebagai orang luar. Anda beribadah datang sebagai anak Bapakmu yang di surga. Amin. Nah, mari kita lihat Allah Bapak kita di surga ngomong apa sama kita. Ayat 8. Dia ngomong begini. Mintalah kepadaku. Suruh minta loh saudara. Jangan malu-malu. Tuhan ngomongnya minta. Nah, minta. Mintalah. Maka kamu akan diberi. Tuhan ngomong gini. Mintalah kepadaku. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Bukan yang kecil-kecil, bukan yang ciut-ciut. Allah yang besar, yang punya surga dan bumi ngomong sama saudara, engkau anak-anakku, mintalah maka bangsa-bangsa kuberikan sampai ujung bumi jadi milik pusakamu. Saya mau nubuatkan, ada orang-orang di sini, Tuhan akan urapi saudara. Melalui sosial media saudara, influence saudara sampai ke bangsa-bangsa. Sampai ke ujung bumi. Saya mau nubuatkan, di sini ada pengusaha-pengusaha yang skala bisnis saudara masih sangat terbatas. Di satu kota saja. Tapi hari ini
Anda terima urapan dari Tuhan. Tuhan akan bawa saudara jadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena itu Tuhan ngomong, mintalah. Berani minta yang besar. Pray big. Ayat ini spesial sekali. Dalam terjemahan Alkitab The Message. Saya bacain saudaraku ya. Ini ada kaitan dengan ulang tahun gereja kita. Makanya ini benar-benar kado spesial buat kita. Let me tell you what God said next. He said, you are my son. Engkau anakku. And today is your birthday. Di The Message ini ada kalimat yang spesial. Hari ini kamu ulang tahun. Dan di hari ulang tahun ini, Tuhan ngomong begini, what do you want? Wow. Jadi Tuhan yang nawarin kita, what do you want? Kadang-kadang kita berpikir, wah Tuhan aku minta ini, minta itu. No. Hari ini Bapakmu yang baik ngomong, you are my son. And daughter, you are my child. What do you want? Lanjutin. Name it, sebutkan yang kamu mau. Nations as a present, bangsa-bangsa sebagai kado, continents as a prize, benua-benua sebagai hadiah. Saya rasakan begitu kita baca ayat ini, ada orang di sini yang nangkep ayat ini, dan saya berdoa terjadilah seturut iman saudara. Amin. Bangsa-bangsa sebagai kado, bahkan benua-benua sebagai hadiah. Wow, ini ayat spesial sekali. Ayat ini spesial sekali. Tidak peduli seberapapun kecilnya saudara. Tapi Tuhan yang ngomong. Seperti Tuhan ngomong sama Salomo yang waktu itu masih dianggap kecil menurut pemandangannya sendiri. Tuhan ngomong, Salomo kamu minta apa? Salomo ngomong, Tuhan aku minta hikmat. Supaya aku bisa mengembalakan umatmu yang besar. Dan yang dia minta, Tuhan berikan. Hari ini Allah yang sama yang berkuasa mengabulkan doa. Dia ngomong, today is your birthday. Hari ini kamu ulang tahun. What do you want? Kamu mau apa? Name it, sebutin, ngomong. Nation as your present, continents as your prize, bangsa-bangsa sebagai kado, benua-benua sebagai hadiah. Kalau engkau percaya, jadi. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Gak peduli sekecil apapun saudara, dare to pray big. Berani minta yang besar, maka anugerahnya akan membuat jadi dalam hidup saudara. Karena ada anugerah Tuhan yang besar. Dan yang kedua, setelah pray big, yang kedua kita mesti pay big. Bukan cuma berani doa yang besar, tapi kita juga harus berani bayar harga yang besar. Saudara mau choose big, ngalami penggenapan rencana Tuhan yang besar, yang maksimal dalam hidup saudara? Bukan yang minim, bukan yang terbatas. Siapa yang mau yang maksimal? Semua yang Tuhan sudah rencanakan jadi semua dalam hidup saudara. Anda yang mau, pertama pray big, doa yang besar. Yang kedua pay big, berani bayar harga yang besar. Dalam hidup ini ada yang namanya bayar harga yang besar. Tidak terlepas yang pertama itu pray big, di situ kita mengalami anugerah Tuhan yang besar. Anda connect sama Tuhan, Anda akan melihat anugerahnya besar. Bahkan sementara khotbah ini disampaikan, ada orang-orang di tempat ini yang tadinya kayak ngerasa kering dan belum pernah ngalami yang ajaib-ajaib gitu. Tapi saat ini juga dimensi itu dibukakan dalam hidup saudara. Dan mulai hari ini engkau akan dikejutkan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak masuk akal, yang tidak engkau pikirkan dan bayangkan. Tapi Tuhan akan kerjakan itu dalam hidup saudara. Boleh katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi setelah itu yang kedua, Anda nggak boleh lupa
ketika Tuhan memberikan anugerah besar, kita juga perlu meresponi dengan bayar harga yang besar. Jangan lupa, jangan cuma nunggu-nunggu aja. Petrus yang tadinya sudah dirangkul kembali sama Yesus untuk balik lagi jadi penjala manusia. Petrus nggak cuma diterima Yesus apa adanya, dirangkul Yesus happy-happy terus stop. No. Petrus harus bangkit dalam iman, meresponi panggilan Tuhan, mulai fight, mulai berjuang, mulai bayar harga yang besar, jadi saksi Kristus dimanapun dia berada, memberitakan Injil, membawa Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi ada yang namanya respon berani bayar harga yang besar. Perempuan berdosa yang ketemu sama Yesus tadi di dekat sumur, setelah dia terima air kehidupan, dia nggak stop puji Tuhan, sekarang hidupku sudah dipulihkan, sekarang aku sudah jadi baru, aku diterima apa adanya, aku dikasih, dicintai Tuhan. Terus stop, no. Anda baca itu dalam Alkitab. Yang berikutnya dia lakukan, dia tinggalkan tempayan-tempayannya, dia balik ke kampungnya, dan dia mulai bersaksi. Sehingga Alkitab mencatat, orang-orang sekampungnya percaya kepada Yesus melalui kesaksian perempuan ini. Wow. Jadi ada respon harus berani bayar harga yang besar. Kenapa ada orang-orang yang dengar khotbah berani doa yang besar, ngalami anugerah yang besar, punya iman besar, punya visi yang besar. Yang satu praktek ngalami yang besar, yang satu praktek nggak ngalami apa-apa. Sederhana. Karena yang satu berhenti sampai pada menerima. Tapi yang satu bangkit dalam iman, mulai bayar harga yang besar. Gedung gereja kita yang ada di PIK itu, buat saya itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Semuanya itu tidak terpikirkan, tidak terbayangkan, Tuhan yang kasih. Yes, di satu sisi itu benar. Semuanya karena anugerah Tuhan. Tapi saudara juga jangan salah mengambil kesimpulan ketika saya ngomong semua karena anugerah Tuhan, artinya kita nggak ngapa-ngapain, ya sudah tiba-tiba semuanya jadi aja. No, ada juga bagian yang harus kita lakukan, berani bayar harga yang besar. Sementara Tuhan mulai bukakan jalan itu, wow, kita harus meresponi bayar harga besar. Saya nggak ngerti tadinya gimana bangun gedung yang besar kayak gitu. Karena kita ngertinya pengalaman sejauh ini hanya renovasi interior saja. Bangun gedung besar nggak ngerti. Saya harus belajar membangun tim seperti apa. Oh, ada project manajernya. Oh, ada konsultannya, konsultan tanahnya, ada konsultan ME-nya, ada konsultan strukturnya. Oh, belajar, oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu, banyak sekali. Saya harus ketemu dengan orang-orang yang tadinya tidak pernah saya temui. Saya harus belajar hal-hal yang tadinya tidak pernah saya ngerti. Kalau Anda mau dikasih kepercayaan Tuhan, berkat yang besar, kemenangan besar, tapi nggak pernah membangun hubungan yang baru, Anda terus nggak mau, disuruh belajar yang baru, nggak mau. Disuruh ngurusi hal-hal yang baru, nggak mau. Nggak bisa naik level. Makanya Tuhan kasih anugerah pun nggak bisa maju ke level berikutnya. Saya harus bayar harga yang besar. Secara rohani juga sama. Saya bayar harga, saya doa puasa. Tahun ini pun salah satu penyebab ya karena ini mau pembukaan gedung baru di PIK ini. Sehingga akhirnya saya ambil keputusan tahun ini lebih banyak hari-hari doa puasanya daripada tidak puasanya. Artinya dalam 1 tahun minimal setengah tahun saya puasa. Itu bagian dari bayar harga. Bukan cuma secara rohani. Bayar harga secara rohani, secara pikiran, jiwa kita. Secara jasmani juga naburnya besar sekali. Kerja kerasnya besar sekali. All out. Kerja keras. Jadi kalau saudara mau dibawa Tuhan yang besar, spirit, roh, jiwa, dan tubuh siap bayar harga. Ketika Tuhan memberikan anugerah yang besar, Anda diam saja. Tuhan ngomong, aku berikan tanah perjanjian. Bangsa Israel pertama diam saja, nggak mau.
Gak dapat. Bangsa Israel yang kedua, apapun yang engkau perintahkan, kami lakukan. Apapun yang engkau suruh, kami akan pergi. Respon yang besar, bayar harga yang besar itu yang membuat anugerah yang Tuhan sudah kasih kita bisa terima. Jadi dari Tuhan ngasih, dari kita responnya nerima. Kita bayar harga besar, kita akan melihat kemuliaan besar dinyatakan atas hidup kita. Siapa mau bayar harga? Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Semuanya angkat dua tangan saudara. Lambaikan dua tanganmu, mari katakan bersama-sama. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku tak akan gentar, sebab kamu sekali lagi, sekali lagi. Pertolonganku datang darimu, berharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kamu sementara kita menyanyikan lagu ini, Tuhan kasih impresi, Tuhan perlihatkan dalam roh saya, ada orang-orang di tempat ini yang size-nya sedang digedein sama Tuhan, sedang dibesarin. Tadinya kecil sekali, tapi melalui firman-Nya, melalui anugerahnya, Tuhan akan memperbesar saudara. Tapi untuk itu terjadi, yang pertama, kita nggak bisa sendiri. Kita butuh Tuhan yang besar dalam hidup kita. Rohnya dalam hidup kita. Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini kesempatan buat saudara. Buka hati, undang Yesus masuk dalam hidupmu. Jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka dosa-dosamu dihapuskan. Dan engkau akan diberi hidup yang baru di dalam Yesus. Dan engkau akan diperbesar oleh anugerahnya. Anda yang mau itu, angkat dua tanganmu, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Mulai saat ini, hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan ngomong, today is your birthday. Ini hari ulang tahunmu. What do you want, my child? What do you want? Apa yang kau mau? Name it. Ngomong dong. Sebutkan itu. Saya ajak saudara hari ini datang berseru. Dare to pray big, berani doa yang besar. Sekalipun kau merasa kayaknya situasimu sudah gak ada harapan, tapi kau katakan, Tuhan, aku percaya ada anugerah dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan, ada hikmat dari Tuhan. Ada yang mau itu, angkat dua tanganmu. Tuhan, curahkan anugerahmu yang besar, kasih-Mu yang besar, kuasa-Mu yang besar dalam hidupku. Mari semuanya berdoa, berdoa, berdoa. Aku terima Berdoa. mujizatmu. Oh, Ralabasya. Ya, Ralabasya, Ralabasya. Oh, Ralabasya. Ralabasya.
anugerah yang besar. Terima kuasa yang besar. Terima. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau guru paduku, kota benteng bersama drum. Mari semuanya tepuk tangan, tepuk tangan. Darimu. Amin. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau guru kota benteng keselamatanku. Mari yang terakhir, yang terbaik, katakan bersama-sama. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau guru paduku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau guru paduku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau guru paduku, kota benteng keselamatanku. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Seperti yang saya umumkan tadi, Selasa sampai Kamis kita akan ada Unlimited Conference di kota Solo. Terus kemudian khusus buat gereja kita di Jakarta, kita akan merayakan ulang tahun yang ke-33 tanggal 20 dan 21 September. Itu hari Selasa dan Rabu depan ya, bukan Selasa Rabu ini. Selasa dan Rabu depan itu kita akan merayakan kasih Tuhan yang besar itu. Saya mau ngomong sama saudara, ketika engkau mengalami kasih Tuhan yang besar, learn to celebrate the love of God. Belajar merayakan kasih Tuhan itu. Anda kalau mengalami kasih Tuhan tapi sepi-sepi aja, saya mau ngomong sama saudara gini, ketika kita belajar mengucap syukur dengan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita sekarang, pintu akan terbuka. Babak berikutnya Dia akan mulai lagi, Dia akan kerjakan lagi di dalam kehidupan kita. Jadi perayaan akan kasih Tuhan itu something yang very important. Dan saya yakin tanggal 20-21 sementara kita merayakan 33 tahun kasih Tuhan begitu luar biasa atas gereja kita. Saya percaya ada orang-orang yang sekarang masih kering, rasanya hidupnya kering dari kasih Tuhan. Tapi dimensi itu akan dibuka dalam hidup saudara. Dan kasih-kasih Tuhan itu, kebaikan demi kebaikan itu, kejutan-kejutan indah itu, Anda akan mulai alami. Itu terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Anda yang sudah mengalami itu, Anda akan dibawa Tuhan mengalami dalam dimensi yang lebih besar. Jadi pastikan Anda hadir, karena bukan hanya ulang tahun gereja kita, tapi juga sekaligus 20-21 September itu akan menjadi opening pembukaan gedung baru gereja kita di Pantai Indah Kapuk. Di kemarin tanggal 8 September hari Kamis ya? Kamis. Hari Kamis kita sudah pre-opening khusus pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan juga hadir, kemarin kita berdoa. Memang gedung belum selesai sepenuhnya, tapi paling tidak
lantai 7, lantai 6 untuk ibadah umum dan untuk kids kita selesaiin dulu. Kita kejarin dulu ya. Dan tanggal 20-21 nanti kita akan rayakan bersama gedung baru yang dari Tuhan ini. Berkat yang baru, kemenangan yang baru, kemuliaan yang baru Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jam 7 ya. Jam 7 sore, jam 7 malam. Dan berita baiknya, reservasi, karena ini harus dilakukan, untuk hadir perlu reservasi. Reservasi dimulai besok Senin, Anda bisa langsung cepat daftarkan diri saudara. Jangan terlewat, jangan ketinggalan, karena tempat tentunya terbatas. Jadi pastikan hari Senin Anda langsung daftarkan diri, ajak juga teman-teman, ajak juga keluarga saudara sebanyak mungkin. Ayo hadir bersama-sama. Kita akan rayakan pembukaan ibadah baru ini. Dan nanti Selasa Rabu itu Pastor Obaja akan melayani, saya dan Pastor Nita juga akan melayani, Pastor Samson Dabas akan melayani. Jadi bersama-sama 2 hari kita akan bersuka cita dalam pesta rohani dan lawatan Roh Kudus yang dahsyat di tengah-tengah kita. Amin. Cuma begini, saya perlu ngomong sama saudara begini. Gedung itu 9 lantai, 5 lantai kita pakai untuk parkir. Jadi seharusnya tempatnya parkir banyak sekali. Tapi kalau sedang special event kayak gitu, kayaknya juga nggak bakal cukup. Ya, itu sebabnya saya mohon sama saudara, khusus tanggal 20-21 September itu, saudara datang dengan transportasi umum, jadi berkat buat driver Gojek, buat driver Grab, kita jadi berkat bagi mereka. Amin saudaraku. Dan juga kita tentunya mau jadi berkat buat warga yang ada di sekeliling, supaya jangan sampai kita lagi opening terus tiba-tiba semuanya crowded semua, kacau semuanya. Jadi kita berusaha untuk jadi berkat buat warga sekeliling juga. Karena itu mohon khusus tanggal 20 dan 21 September nanti sebisa mungkin saudara naik Grab dan Gojek. Ya, transportasi umum lah. Gitu sehingga parkirnya kita bisa hemat. Tapi tentunya kalau nggak bisa Anda bawa mobil juga no problem juga. Tapi kalau bisa ya mohon kerjasama saudara. Nah itu untuk 20-21 Selasa Rabu. Hari Minggunya tanggal 25 September itu ibadah perdana kita di tempat tersebut. Ya kalau di tempat ini Soho Capital tetap 6 kali ibadah seperti sekarang normal. Tapi di sana nanti kita akan mulai step by step melangkah bersama Tuhan. Gak langsung 5 kali ibadah, tapi kita akan mulai September, 25 September itu dengan 1 kali ibadah. Bulan berikutnya tambah lagi, bulan berikutnya tambah lagi, dan kita akan dibawa from glory to glory. Amin. Haleluya. Nah, jadi ibadah minggunya di PIK kita mulai 1 kali jam 10 pagi. Ya, ini pas sama saudara yang ibadah jam 10 pagi di sini. Anda bisa memilih ibadah di sini atau ibadah di PIK. Saya yakin semuanya akan jadi berkat buat kita semua. Karena kita akan mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Yang pasti minggu-minggu ini Anda akan melihat bagaimana Tuhan bawa kita naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali di dalam kemuliaan Tuhan. Mari angkat 2 tangan saudara dan terima berkat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan juga masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku, Tuhanku. Silakan duduk membantu kita. Baik, saya akan membantu kita untuk keluar dari ruang ibadah ini secara bertahap.